Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penghulu para nabi, penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan segenap orang yang meniti jejaknya dengan ihsan hingga hari pembalasan, dan di dalamnya semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah berulang kali beberapa teman yang saya cintai karena Allah mendatangi saya dan memohon agar saya memberikan sebuah kajian ringkas yang membahas perkara poligami dengan menyentuh sisi hak dan kewajiban, serta menjelaskan hikmah-hikmah dan rahasia indah di balik poligami. Mereka mengajukan permintaan itu bukan tanpa alasan. Mungkin karena mereka melihat bahwa saya telah menjalani kehidupan rumah tangga poligami dengan 3 istri hampir 9 tahun lamanya. Ya, ini masuk ke 10 tahun poligami. Namun demi Allah, saya merasa bahwa diri saya ini terlalu kecil untuk memikul amanah ini. Saya tidak ingin termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kama salis siroji yudi'u linnasi wa yakhriku nafsahu, namun melupakan dirinya sendiri, bagaikan pelita yang menerangi orang lain namun membakar dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, namun karena desakan yang berulang-ulang dan dalam rangka memenuhi permintaan mereka dengan harapan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan pembahasan ini sebagai wasilah kebaikan, maka saya memberanikan diri untuk mengabulkan permintaan tersebut. Dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya, kulemparkan jiwa ini ke medan ini sembari berharap curahan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala. Maka kajian ini kita beri judul Poligami Hikmah Cinta yang Diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai amal soleh yang diterima, ilmu yang bermanfaat, serta wasilah taufik bagi diri saya dan saudara-saudara saya seiman yang ikut mendengarkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pertemuan yang perdana ini kita akan mengawali pembahasan dengan tema syariat yang maha sempurna tidak luput menata cinta. Ini adalah penegasan bahwa poligami adalah bagian dari rahmat syariat Islam. Walhamdulillah, Zat yang menurunkan syariatnya dengan penuh hikmah dan rahmat. Syariat yang tidak menyisakan satu kebutuhan hamba sekecil apapun telah ia atur jalannya. Ia menata kehidupan manusia dari mulai bangun tidur hingga kembali
kembali kemana? Kembali ke liang lahat, ya. Tiada satu celah pun yang luput dari sentuhan wahyu. Maka betapa indah kalamnya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Alkitab, ya, di dalam Al-Quran ini. Termasuk di antara bentuk kesempurnaan syariat adalah ditetapkannya hukum poligami. Dan poligami ini bukan sebagai pemuas syahwat, ya ikhwah, bukan pula sebagai kezaliman terhadap wanita, namun sebagai rahmat, sebagai hikmah dan penjaga kesucian umat manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syariat yang mengatur nafsu, ya ikhwah, bukan sebaliknya. Islam tidak mengharamkan kecenderungan fitrah, tapi ia menatanya dengan keadilan. Dan poligami adalah salah satu bentuk pengaturan fitrah itu. Tatkala cinta dan kebutuhan biologis manusia tidak bisa dipenuhi oleh satu pasangan, baik karena penyakit, baik karena usia, atau sebab-sebab syar'i lainnya, maka Islam membukakan pintu yang bersih, itu jalan pernikahan yang kedua, pernikahan yang ketiga, dan pernikahan yang keempat. Namun tetap diiringi dengan syarat yang berat. Apa syaratnya? Keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang masyhur, itu surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Ya ikhwah, lihatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala membolehkan dengan batasan dan peringatan. Inilah keadilan Islam. Membolehkan tapi tidak membebaskan, mengatur bukan mengekang, dan membuka jalan bukan memaksa. Ya ikhwah, ketahuilah bahwa poligami bukan jalan murahan, tapi titian syariat para nabi. Sebagian manusia mencibir poligami seolah itu aib, padahal siapa yang lebih suci daripada para nabi? Ketahuilah bahwa poligami adalah sunnah para nabi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah pelakunya, bukan karena hawa nafsu, tapi dalam rangka syiar kasih sayang dan pembinaan umat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 105. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi para wanita itu bukan karena syahwat, tetapi karena maslahat, untuk mengajarkan umat, menyambung tali silaturahim, menjaga kehormatan para janda, atau untuk maslahat dakwah. Banyak hikmah yang terlupakan yang tergandung dalam poligami. Apa hikmahnya? Di antaranya menjaga para janda dan wanita yang tak kunjung menikah. Kemudian
menjadi solusi bagi laki-laki yang memiliki dorongan syahwat tinggi namun ingin tetap berada dalam pagar halal. Ya. Jadi laki-laki itu ada di antaranya yang syahwatnya sangat tinggi. Sakedeng hayang, sakedeng hayang. Ya. Sampai istrinya kewalahan untuk melayani syahwat suaminya. Maka solusinya dengan apa? Dengan nikah. Ya, nikah lagi. Kemudian membangun komunitas keluarga besar yang saling menopang dan memperluas jalinan kekerabatan. Jika itu semua dijalani dengan niat yang tulus, ilmu yang sahih dan keadilan yang sungguh-sungguh, maka poligami menjadi taman ibadah, bukan menjadi ladang dosa. Ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan perdana ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.